Annyeonghaseyo Lucky. Apa kabar teman-teman semua? Buat teman-teman subscriber lama pasti tahu aku adalah fans dari Secret Number yang suka bikin konten reaction, dance tutorial, dance cover. Oke, video ini mungkin bakal panjang durasinya. Jadi aku harap buat teman-teman Lucky di sini coba kita berkumpul, saling mengungkapkan apa yang kamu rasakan, dan biasanya aku selalu menyapa penonton dengan penuh happy, positive vibes lah, biar kalian tuh semangat gitu loh nonton video aku. Tapi kali ini aku nyapa kalian dengan perasaan yang kayak I don't know how to. Dan di video kali ini anggap aja sebagai video terakhir untuk membahas tentang Secret Number. Kita akan mengenang, say thank you juga kepada mereka, dan pokoknya banyaklah hal yang pengen aku sampein di sini. Jadi ya, tanpa menunggu lama, kita langsung ke videonya sekarang. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Random Talk. Video kali ini sebenarnya khusus untuk Secret Number. Jadi semoga semesta mempertemukan video aku kepada mereka semua. Buat teman-teman yang baru mampir di channel aku, halo, salam kenal guys. Aku Sheila, aku adalah seorang content creator. Salah satunya aku adalah fandom Lucky. Aku mulai jadi Lucky itu semenjak mereka mengeluarkan lagu Dangerous in Love ya. Berkat lagu itu, aku langsung jatuh cinta sama Secret Number dan boom, tiba-tiba jadi Lucky gitu aja gitu. Menikmati karya mereka, aku suka sama semua lagunya, aku suka sama bakat-bakat yang tersembunyi gitu loh dari semua member. Kayak maksudnya mereka tuh nggak modal visual doang, mereka nggak cuma cantik aja, tapi mereka punya ciri khasnya masing-masing. Jadi setiap mereka tampil, ngedengar suaranya aja, kita langsung tahu, oh ini suaranya Shizu, atau ini suaranya Minji, dan lain-lain. Mereka punya pesonanya masing-masing yang unik, dan ini yang bikin aku tertarik untuk masuk ke fandomnya Lucky. Jadi nge-stand Secret Number. Berita yang tidak menyenangkan, aku tahu ini berita buruk guys. Kalau yang pertama tuh Lea ya, dia mengakhiri kontrak dengan Fine Entertainment. Itu posisinya guys, aku tuh lagi liburan sebenarnya. Lagi kayak enjoy, menikmati alam. Terus tiba-tiba aku buka sosmed, muncul berita itu, rasanya gimana sih? Push. Nyesek banget, Shay. Udah hampir setahun lebih aku tuh nungguin comeback mereka. Terakhir lagunya Starlight gitu kan. Aku pikir, oh nextnya mungkin mereka ada konsep yang lebih wadidaw lagi. Oke, aku tungguin kok nggak comeback ini. Tahu-tahu ya takdir berkata lain. Satu orang akhirnya mengakhiri kontrak, yaitu Lea. Terus lanjut lagi ada berita Dita, Jinny, dan Minji mengakhiri kontrak. Dan sekarang tinggal 2 member nih, Sudam sama Zu. Menurut kalian gimana? Aku balikin lagi deh pertanyaannya kepada teman-teman. Apakah Sudam dan Zu ini ikutan juga mengakhiri kontrak dengan Fine Entertainment dan akhirnya Secret Number bener-bener bubar gitu ya? Dan mereka menjalani karir pilihannya masing-masing, atau Sudam dan Zu tetap di Fine Entertainment? Ayo kita tebak-tebakan ya guys. Sangat disayangkan aja sih menurut aku ya. Soalnya, aduh, MV mereka tuh oke-oke. Lagunya juga keren-keren. Dance-nya juga nggak gampang loh guys. Dan Secret Number tuh menurut aku ibarat kayak Seventeen versi cewek sih, karena kalian tahu sendiri koreografer Seventeen itu ribet kan, detail sini, detail sana. Terus aku lihat Secret Number juga beda-beda, tiap membernya di barisan sana mereka dance kayak gini, barisan sini juga mereka dance kayak gitu. Jadi menurut aku Secret Number tuh ibarat kayak Seventeen versi cewek. Tapi ya udah, yang sudah terjadi nggak bisa kita kendalikan. Itu di luar kendali kita ya, itu pilihan mereka. Di sini aku mau ngucapin kepada Secret Number, terima kasih atas perjalanan yang indah. Makasih udah menjadi bagian dari Secret Number dan memberikan banyak kenangan yang sangat berharga untuk para Lucky. Jujur aku tuh belum punya kenangan indah banget gitu loh sama Secret Number. Aku belum sempet ikutan fansign-nya, aku belum sempet nonton konsernya. Kayak sedih gitu kok, ya aku belum ada kesempatan untuk ketemu mereka. Padahal suatu hari pengen banget ketemu mereka, dan aku tuh bisa banyak ngobrol gitu loh sama setiap member dan pengen ngedance bareng. Tapi ya udah, takdir berkata lain. Dan di sini juga aku mengapresiasi perjuangan semua member. Aku tahu menjadi K-pop idol itu it's not easy. Kalian tuh harus berkompetisi dengan trainee-trainee dari seluruh dunia, mungkin ya datang dari negara mana, mereka merantau ke Korea dan mereka berjuang untuk menjadi K-pop idol. Dan salah satunya Kadita Karang, kamu adalah wanita satu-satunya yang jadi K-pop idol yang berhasil debut. Walaupun bukan di 3 agensi ya, tapi kamu tuh hebat gitu loh. Kamu tuh memberikan gebrakan baru, Kak Dita. Jadi aku benar-benar sangat bangga banget sama kamu. Ini bukan over proud ya. Aku benar-benar bangga banget sama Kak Dita yang bisa membuang mindset negatif kalau oh jadi K-pop idol itu susah, lu nggak akan bisa jadi K-pop idol, orang Indonesia mana bisa sih jadi mau hujan guys,
suara kayak geluduk gitu. Semesta aja menjawab kan. Orang Indonesia mana bisa diterima jadi K-pop idol? No, Dita Karang sudah membuktikan guys. Di sini benar-benar memotivasi aku dan memotivasi anak-anak muda lainnya untuk tidak menyerah dalam mengejar mimpi. Kalian harus yakin sama diri kalian sendiri, yakin dengan potensi kalian kalau kamu tuh bisa. Ini benar-benar yang membawa jiwa aku untuk terus take action. Ini berkat Kak Dita dan berkat Secret Number. Dari debut sampai sekarang, kalian tuh udah menampilkan performance yang baik deh. Konsep ini itu, membawakan lagu Christmas juga sempet kan. Apalagi ya, pokoknya banyak deh performance kalian yang luar biasa. Dan ini juga satu hal yang pengen aku ucapin, thank you so much untuk Secret Number. Kalian adalah girl group yang bikin aku mau take action, mau berani untuk bikin konten dance sambil nyanyi, sambil nge-rap. Itu semua muncul rasa keinginan dari hati, nggak tahu dorongan dari hati itu kencang banget untuk bikin dance sambil nyanyi dan nge-rap. Itu awalnya dari kalian. Kalau mereka bisa nyanyi sambil dance, aku juga bisa dong. Aku tuh berpikir kayak gitu karena kalau dia bisa, aku juga bisa. Jadi termotivasi. Itu semua tumbuh rasa niat. Itu awalnya dari Secret Number. Makanya aku tuh sempat bikin ebook guys. Jujur, aku jual ebook ya kalau misalkan kalian tertarik beli, ada linknya di bawah. Tapi gimana ya? Peran mereka tuh sangat besar banget dalam hidup aku. Kalau misalkan aku nggak nge-stand Secret Number, kalau misalkan aku kayak nggak jadi lucky nih, mungkin ya udah konten aku cuma dance doang gitu loh. Paham gak sih? Dance aku nggak ada perkembangan, konten aku ya gitu-gitu aja. Karena belum ada dorongan. Semenjak ngedenger lagu Dangerous in Love, aku dengerin lagu yang Tap Tap Tap, terus Starlight juga, itu tuh mikir kayak, oh suara aku nih masuk nih sama lagu mereka. Aku tuh berpikir kayak, oh aku bisa nih suatu hari ngebawain lagu mereka, bikin konten mereka, ngedance sambil nyanyi. It's not easy loh, awal-awal juga aku tuh kayak nggak pede. Selama proses latihan juga aku kayak meragukan diri sendiri. Tapi I'm not give up, aku tetap berusaha. Dan semua dorongan itu berkat nontonin Secret Number. Makanya aku di dalam ebook itu ada salah satu babnya ngebahas Secret Number. Karena aku suka gitu loh, yang aku bilang tadi di awal, pesona mereka tuh punya ciri khasnya masing-masing ya. Jinny dengan karisma yang keren gitu loh, yang luar biasa. Dia nge-rapnya juga kece banget. Minji suara vokalnya tuh unik. Jadi gak ada yang bisa menggantikan suara Minji. Kayak cuma dia doang yang punya suara itu, ngerti kan? Kak Dita juga khas banget suaranya. Dance-nya juga benar-benar detail. Jadi kalau misalkan aku tuh belajar dance Secret Number, aku pasti lihatnya Kak Dita. Aku nyontek, apa sih namanya, fancam ya, fancamnya Kak Dita. Aku perhatiin karena detail dia tuh sangat terlihat. Lanjut Zoo juga, ya ampun. Si Maknae ini bahaya sih. Zoo itu seumuran sama aku guys. Kalau misalkan aku ketemu Secret Number ya aku Maknae-nya gitu loh. Kelihatan powerful banget lah Zoo. Minji sama Zoo ini kan member baru ya waktu era Fire Saturday. Aku lihat si Zoo ini, wow, nih orang nih punya potensi jadi dancer yang luar biasa loh. Karena powernya tuh nggak usah diraguin guys. Sudam, ini juga biasa aku guys, Sudam. Visual yang unreal, tapi jarang dilirik sama Kinet, ya ampun. Sudam nih tipe oljang-oljang gitu kan visualnya. Yang boneka, yang unreal gitu loh, yang ketika dia bare face dan pakai makeup itu sama aja. Mukanya tuh nggak ada bedanya, itu cantik banget dengan suara dia yang lembut. Cocok banget lah dia dijuluki sebagai visualnya Secret Number ya. Gaya femininnya, gaya ya ampun cantik banget. Sudah, aku suka banget sama dia kan, dengan senyum dia yang manis. Fanboy itu pada demen gitu ngeliatnya kan. Terus Lea juga, walaupun dia partnya selalu dikit ya kalau aku lihat, setiap Lea nyanyi pasti itu teringat gitu loh sama orang-orang. On point dari lagu itu, ngerti gak sih? On point dari lagu itu yang dinyanyi nama Lea gitu loh. Kayak Fire Saturday, welcome, 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 welcome. Itu kan on point dari lagu Fire Saturday kan. Kalau nggak ada welcome itu kayak kita kurang kenal sama lagu Fire Saturday. Buat teman-teman yang nggak tahu kenapa Secret Number itu berakhir jadi kayak gini, mungkin aku bisa kasih tahu kronologinya pelan-pelan ya. Ini berdasarkan yang aku tangkap ya guys. Kalau misalkan ada tambahan boleh komen di bawah. Yang pertama, Dita Karang meng-unfollow akun resmi Secret Number. Kamu sadar gak sih? Sejak kapan gitu dia mulai unfollow akun Secret Number sama yang Triple Is itu loh. Apa sih dibacanya? Aku kurang ngikutin grup dia yang bertiga itu loh. Karena aku fokusnya sama Secret Number kan. Gara-gara dia unfollow akun Secret Number, itu tuh mulai banyak lah netizen yang bikin teori gitu. Di TikTok aku lihat, di Twitter kayaknya ada deh. Aku jarang buka Twitter soalnya. Aku lihat di kolom komentar di Instagram juga, ini kenapa nih kok dia unfollow? Aduh deg-degan, udah ini mah disband pada kayak gitu kan. Terus ada sesuatu yang mengganjal di hati aku ketika mereka akhirnya buka akun pribadi sih guys.
Karena sebenarnya idol itu jarang membuka akun pribadi kecuali kalau mereka tuh udah di titik puncak gitu loh. Kayak member BTS kan mereka udah punya Blackpink, terus ITZY, TXT, ya kan? Kalau grup-grup yang baru debut atau setahun 2 tahun baru debut tuh mereka belum punya, setahu aku ya. Curiga gitu, kenapa kok mereka tiba-tiba bikin akun pribadi, kecuali Lea. Nah Lea nih kenapa nih kok belum buat gitu. Jadi aku mikir, oh mungkin emang pengen buka akun pribadi aja kali biar lebih deket sama Loki kali ya. Oke. Aku follow lah semua member kan. Balik lagi ke Dita Karang unfollow Secret Number ya. Disitulah mulai muncul pikiran dari netizen kalau ya udah ini Dita Karang nih kayaknya mau keluar dari Secret Number gitu. Yang kedua, aktivitas media sosial Lea. Aku tuh mulai curiga ketika dia tuh bikin akun YouTube, guys. Nggak tahu lewat di beranda aku kan, padahal aku belum nontonin video dia. Muncul nih, siapa nih? Ih, kayak kenal gitu. Aku masih kayak samar-samar siapa nih? Loh, ini kan Lea Secret Number. Terus dia akhirnya bikin TikTok, akhirnya bikin Instagram juga. Guys, jangan salfok sama suara geluduk-geluduk ini, kayaknya mau hujan di luar. Oke, aku berusaha. Suaranya lebih kencang ya, jangan fokus sama suara aku aja, oke? Membuka akun media sosial dengan nama aslinya Mizuki Ogawa tanpa mencantumkan identitas sebagai anggota Secret Number. Jadi gini guys, maksudnya biasanya kalau idol itu buka akun pribadi, dia pasti kayak mention nama grupnya gitu kan di bio, @Secret Number official gitu lah. Kan orang-orang jadi ngeduga kalau Lea ini apakah dia siap mau karir solonya. Terus juga spekulasi pembubaran grup. Orang-orang mulai kayak curiga, nih Secret Number kayaknya bau-bau mau bubar, gara-gara apa? Ingat gak teman-teman, sejak mereka tur pertama di Amerika, itu aktivitas Secret Number kayak berkurang. Aku mikir kalau, oh mereka mungkin liburan, atau mereka lagi persiapan comeback, jadi butuh latihan keras nih. Itu kan terjadi pertengahan tahun 2024 ya. Mereka tuh kayak pada fokus sama diri masing-masing, mungkin butuh istirahat karena kecapean habis tur. Terus juga mereka sempat datang ke Indonesia juga kan, aku nggak sempat datang guys. Disitulah orang-orang jadi ketakutan sama masa depan Secret Number nih gimana. Nggak ada tanda-tanda mau comeback, nggak ada tanda-tanda mereka ngewarnain rambut. Biasanya idol tuh kalau mau comeback pasti ada yang berubah rambutnya guys. Tapi aku perhatiin, mereka sama aja. Belum ada tanda-tanda. Terus aku masih positive thinking, oh mungkin emang ya konsepnya nggak gimana-gimana gitu loh untuk lagu barunya nanti. Ternyata nggak ada. Terus juga yang makin nyesek dan apa ya, memvalidasi kalau Secret Number itu memang akan berakhir dari komentarnya Kak Dita. Karena ada netizen kayaknya komen deh. Semoga aku nemu ya di internet, aku taruh deh di sini gambarnya. Januari 2025, Dita menanggapi komentar penggemar dengan pernyataan yang dianggap emosional. Mengungkapkan penyesalan karena nggak bisa memberikan yang terbaik, nggak bisa melakukan yang lebih banyak untuk penggemar lah kalau nggak salah ya. Ya udahlah, hal ini memperkuat asumsi semua orang kalau mereka akan berpisah. Ya gitulah guys. Harapan aku untuk masa depan setiap member ya, pastinya sebagai laki ini aku akan terus support kalian. Oke, kalian sukses apapun pilihan kalian, misalkan kamu mau acting atau mau solo, aku tetap support kamu. Aku akan tetap menikmati karya-karya kalian semua. Kalian bisa mendapatkan kebahagiaan di tempat baru, bersinar dengan caranya masing-masing, dan lebih diperhatikan juga mungkin kalau misalkan pindah agensi. Secret Number dan Laki akan terus bersama. Walaupun kalian udah di jalan masing-masing, tapi kita akan tetap satu. Kenangan yang kemarin-kemarin gak akan dilupakan. Itu anggap aja sebagai bagian dari perjalanan kita ya gitu. Ini aku bacain ya pengumuman yang Lea mengakhiri kontrak dengan Fine Entertainment. Halo, ini Fine Entertainment. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang selalu menunjukkan cinta kepada Secret Number. Kontrak eksklusif Lea yang selama ini menunjukkan keterampilannya sebagai anggota Secret Number telah berakhir pada 2 April 2025. Sumpah kalau misalkan 1 April dikiranya April Mop sih, yakin aku. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Lea karena telah bekerja keras untuk para penggemarnya. Meskipun aktivitasnya bersama Secret Number telah berakhir, tetapi kami akan terus mendukung masa depan cerah Lea dengan tulus. Selain itu, kami ingin memberitahu tentang kegiatan Secret Number di masa mendatang. Catat ya guys, coba kita pegang ini, apakah benar janji dari Fine Entertainment di masa yang mendatang.
kami telah berdiskusi dengan anggota Secret Number mengenai aktivitas grup dan individu di masa mendatang, serta perpanjangan kontrak. Setelah diskusi panjang, kegiatan kelompok dan individu untuk sementara sedikit tertunda. Di masa mendatang, Secret Number akan berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan penampilan yang baru dan menunjukkannya kepada penggemar. Kami mohon dukungan dan cinta yang berkelanjutan. Coba kita pikir sekarang. Secret Number di masa mendatang. Masalahnya sisanya cuma Sudam sama Zu. Itu gimana tuh? Secret Number hanya 2 orang? Apakah ada member baru? Aduh, capek banget sih kalau ada member baru. Capek banget kalau mulai dari nol lagi. Sekarang aku akan bacain pernyataan dari Dita, Jinny, dan Minji. Melalui pengumuman ini, kami, Dita, Jinny, dan Minji, ingin menyampaikan berita mengenai kami bertiga di masa depan. Pertama-tama kami sangat berterima kasih kepada semua yang selalu memberikan dukungan kepada kami. Setelah banyak pertimbangan, kami menyatakan niat untuk mengakhiri kontrak eksklusif kami bersama Fine Entertainment. Pihak agensi pun telah menyetujui untuk tidak mempertahankan kontrak kami. Maka dari itu, dengan ini kami mengumumkan bahwa kegiatan resmi kami sebagai anggota Secret Number telah berakhir. Selama ini kami telah melakukan berbagai upaya untuk melanjutkan kegiatan bersama, namun setelah diskusi panjang, sulit bagi kami untuk melangkah ke arah yang sama. Sehingga kami memutuskan untuk mengakhiri kontrak kami. Selama menjadi anggota Secret Number, kami menerima banyak cinta dan dukungan yang sangat berharga dari para penggemar. Kami memohon maaf karena kami nggak bisa memenuhi harapan itu sampai akhir. Kami percaya bahwa ini bukan akhir, melainkan ini adalah awal yang baru bagi kami. Oke. Kita tetap ada harapan guys, karena siapa tahu mereka akan membuat karya baru. Amin. Kedepannya kami akan melakukan yang terbaik, berkembang dengan cara masing-masing, dan akan terus berusaha sebaik mungkin, dan menyapa kalian lagi dengan penampilan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas semua kenangan bersama kami sampai sekarang. Kami mohon dukungan dalam kegiatan-kegiatan kami di masa depan. Dita, Jinny, dan Minji. Itu kan surat pernyataan dari member-member Secret Number ya. Sekarang aku punya love letter, surat cinta untuk Secret Number. Dear Secret Number, terima kasih telah menjadi bagian dari hidup aku. Bukan hanya sebagai girl group favorit, tapi juga sebagai support system yang diam-diam selalu menguatkan aku. Sekarang memang hanya tersisa Sudam dan Zu, tapi bagi aku, Secret Number akan selalu lengkap di hati aku. Ada Dita, Jinny, Minji, Sudam, Zu, Lea. Yang tak tergantikan di hati, Lucky. Kalian adalah alasan kenapa aku berani keluar dari zona nyaman. Karena kalian, aku jadi berani bikin konten dance sambil nyanyi, sambil nge-rap. Sesuatu yang dulu aku rasakan itu mustahil, tapi ternyata aku bisa melakukannya. Dan selama jadi Lucky, aku merasa banyak cinta dan dukungan. Fandom Lucky ini sangat hangat, adem, dan penuh semangat positif. Aku merasa diterima, dan itu semua karena kita punya cinta yang sama untuk Secret Number. Apapun jalan yang kalian pilih ke depannya, aku akan terus dukung dengan rasa bangga dan cinta yang gak pernah pudar. Terima kasih Secret Number, kalian akan selalu punya tempat spesial di hati aku. With love, Lucky. Oke teman-teman, jadi segitu aja video aku kali ini. Semangat buat para Lucky, anggap ini adalah awal mula yang baru. Aku percaya apapun yang terjadi, itu ada alasannya. Yang kita nggak perlu tahu, nggak perlu kita pikirin kenapa mereka akhirnya mengakhiri kontrak dengan Fine Entertainment. Udah, itu bukan kendali kita. Yang penting kendali kita adalah terus dukung mereka. Apapun pilihan mereka ke depannya, kita tetap update, oke? Mereka selalu aktif di sosial media kok. Segitu aja video kali ini. Semangat buat teman-teman yang mau nangis, boleh nangis. Yang sedih itu wajar ya, karena ini rasa kehilangan, rasa perpisahan gitu ya. Aku tahu ini emang sedih banget, tapi kita nggak boleh sedih lama-lama, kita harus tetap semangat. Kalau misalkan kamu kangen Secret Number, kamu bisa streaming lagi MV-nya, bisa dengerin lagu mereka ya. Thank you so much for watching, follow all my social media and see you on my next video. Bye bye.